Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, mau yang saya tanyakan, kan anak-anak sekarang ini kan banyak yang nggak mengerti apa itu durhaka, kata gitu kan. Karena kan kalau orang tua selalu bilang sama anak, anak itu selalu melawan aja terus Pak Ustadz. Kita orang tua ngomong satu patah, anak itu 10 patah Pak Ustadz. Jadi nggak bisa kita kalahkan. Jadi orang tua itu terpaksa mengomongkan, durhaka itu Pak melawan sama anak orang tua. Tapi sana tak ada itu durhaka. Apa itu durhaka? Kata gitu si anak Pak Ustadz. Jadi tolong Pak Ustadz beritahukan supaya anak yang tak tahu, yang supaya tahu dan yang nggak mengerti supaya mengerti apa itu durhaka kepada orang tua Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu apa? Ibu Mimah. Terima kasih Bu Mimah. Bu Mimah ini yang proaktif memang selalu bertanya ya. Masya Allah. Ya, durhaka. Memang kedurhakaan ini adalah sesuatu yang dilarang gitu ya. Kedurhakaan ini adalah perbuatan pelanggaran yang dilakukan khususnya kalau anak kepada orang tua, walaupun durhaka itu ada juga sama Allah ya. Durhakanya anak sama orang tua, memang nggak ada orang tua yang durhaka sama anak, cuman anak yang durhaka sama orang tua. Memang Ibu, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang saya sebutkan di atas, pergaulan anak-anak kita, pendidikan anak-anak kita sangat berbeda dengan pendidikan dan pergaulan di masa yang lalu. Mereka penuh dengan berbagai macam contoh-contoh yang dilihat dan tampak, tidak hanya dari apa yang nyata, bahkan dari media. Nah, kita sudah tahu memang bahwa kedurhakaan itu berakibat fatal kepada anak. Durhaka itu adalah pembangkangan dan keburukan baik ucapan maupun perbuatan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Itu durhaka. Ya. Dia mengucapkan kata-kata yang tak baik, kadang ada yang memaki orang tua, padahal menyatakan saja pun ketika orang tua perintahkan itu sudah durhaka. Pembangkangan namanya. Disuruh gak mau, itu sudah durhaka. Apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, membentak, memaki, itu sudah luar biasa kedurhakaannya. Maka anak-anak sekarang ini dia tidak lagi mengambil pembelajaran dari peristiwa-peristiwa orang-orang yang atau anak-anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya, seperti Malin Kundang, Sampuraga, Cikantan, ya, bahkan ada yang di mana, yang di Stabat itu atau di apa itu ya, pokoknya di Langkat itu, yang anak durhaka, itu tidak menjadi sebuah pembelajaran bagi mereka. Ini yang berakibat fatal, sehingga di dalam kehidupannya ini dia hanya biasa-biasa saja gitu. Nah, tapi setidaknya Bapak Ibu, kita punya kewajiban memberikan didikan yang baik, juga mendapatkan lingkungan yang baik untuk anak. Maka anak, ya sama nih kita, saya juga punya anak, Bapak Ibu. Ibu, Bapak juga punya anak. Kita menghadapi kendala terhadap anak-anak kita. Iya. Makanya anak-anak itu disekolahkan dia dengan sekolah yang baik. Terkadang anak nggak mau disekolahkan yang baik. Siapakah orang tua yang nggak mau anaknya baik? Siapakah orang tua yang mau menjerumuskan anaknya kepada keburukan? Nggak ada. Ya. Tapi ya kita harus didik mereka dengan secara baik. Saya berikan contoh mungkin sama diri saya sendiri. Saya tamatan pesantren Bapak Ibu. Tapi anak saya nggak ada yang berani masuk pesantren. Nggak sedih saya. Padahal mereka diberikan pendidikan yang baik. Akhirnya nggak apa-apa.
kalaupun di sekolah umum, tapi pendidikan agama yang baik dia di rumah. Atau dingajikan dia setelah selesai sekolahnya. Tapi tetap berikan pendidikan yang baik, dan jangan sampai dia melakukan sesuatu di luar kendali. Karena ini berakibat fatal buat dirinya nanti di masa-masa yang akan datang. Ya. Karena lingkungan sekarang ini, apalagi di Binjai dikenal lingkungan narkoba. Bukan ceritanya nih, bukan lagi Medan nomor 1, Binjai katanya. Tapi saya pun nggak tahu lagi. Iya, memang saya sudah merasakan di rumah. Saya di rumah itu dipagar Bapak Ibu, tembok. Ada pohon pisang di dalam tembok itu. Saya hitung-hitung nih 3 hari 4 hari lagi ini kuning udah saya potong nih. Begitu mau saya potong, besoknya saya tengok yang tinggal hanya batang pisang saja. Pisangnya udah diambil. Bagaimana ngambilnya? Temboknya tinggi loh Pak. 2 meter lebih tembok saya di rumah itu sekitar keliling itu. Dari samping, hilang Bapak Ibu. Sanyu. Saya taruh di dekat kamar mandi di luar, saya taruh di luar. Hilang. Begitulah. Padahal kalau di tempat saya itu saya udah dikenal, memang saya lahir di situ. Saya bilang saya KPD-nya di sini gitu. Habis juga, Pak. Ah, itulah dia. Akibat apa? Itulah lingkungan narkoba tadi. Ngeri, luar biasa. Jadi seolah-olah narkoba ini kayak gimana ya? Kalau Tommy Soeharto bilang dulu masa Bapak, Tommy Soeharto, anak Soeharto, itu mau cari 1 kilo sabu saja, narkotika saja payah katanya. Masa Bapak katanya. Sekarang bukan lagi kilo, betot ton. Nah, jadi memang banyak yang mau merusak. Akhirnya rusaklah negara kita ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, berikan dia pendidikan yang baik, ya kalaupun dia tidak di pesantren, tapi setidaknya kan di pesantren kan ada sebuah solusi agar anak itu bisa belajar baik dia di situ. Sekarang yang menjadi persoalan di pesantren ini juga perlakuan yang tidak baik. Ada dari gurunya kepada murid, ada juga antara murid dengan murid. Nah, ini memang jadi polemik juga ini. Tapi niatkan baik saja lah untuk menyekolahkannya di tahfiz kah, di pesantren kah. Kemudian kalau dia nggak di pesantren, banyakkan dia kegiatannya. Apakah itu berupa lesnya, mengajinya, lain sebagainya. Jangan diberikan kesempatannya untuk berkumpul dan berhimpun dan berkumpul dengan orang-orang lain di lingkungannya yang tidak baik. Maka dia nanti bisa berubah tidak baik. Itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian jangan lupa di rumah berikan contoh yang baik juga kepadanya. Kita tidak hanya melepasnya di luar, tapi di dalam juga harus diperlakukan dengan baik. Sampaikan kepadanya dengan hal-hal yang baik. Bawa dia untuk beramal dan beribadah dengan baik pula. Nah, makanya Bapak Ibu yang kecil-kecil ini dijagalah. Jangan sampai anak-anak kita itu ajak dia ke masjid, Pak. Nah, ajak dia ke masjid, ngajikan dia di masjid, pantau dia. Mau nggak mau kita harus memaksakan diri untuk memantau anak-anak kita. Kalau tidak nanti kita yang akan susah dibuatnya. Nah, jadi oleh karenanya kedurhakaan ini dalam agama memang begitu sangat dilarang, yang berakibat fatal kedurhakaan anak. Berikan dia contoh-contoh ketidakberhasilan orang gara-gara tidak memuliakan orang tuanya. Dan berikan contoh kepada anak orang-orang yang berhasil, yang karena mereka menghormati dan memuliakan orang tuanya. Di medsos ada Bu, nah, ya bisa dibaca, sampaikan kepadanya orang-orang berhasil dan orang-orang yang tidak berhasil dikarenakan mendurhakai orang tuanya. Nah, jadi usaha kita samanya nih Bu Mimah, ya sama selaku orang tua. Apalagi sekarang saya udah punya cucu pula lagi. Saya perhatikan, ini cucu nih harus masuk pesantren, mau nggak mau nih. Dia bilang. Iya, karena nggak kepingin juga melihat kondisi sekarang ini yang tidak ya menyesakkan dada gitu. Ya, jadi berikan pemahaman yang baik, pendidikan yang baik, pergaulan yang baik, contoh yang baik,
dan ingatkan dia dengan hal-hal yang tidak baik yang mengakibatkan fatal keburukan itu akan terjadi pada dirinya. Sekedar ini yang bisa disampaikan ya Bu.